wabarakatuh. Eh, Teman-teman, hari ini kita akan membahas sedikit tentang Mendeley ya, yang mana Mendeley ini sebuah software yang lazim digunakan untuk mempermudah kita dalam mensitasi atau mengutip sebuah tulisan, yang mana ini merupakan software yang banyak dipakai di dunia akademik saat ini. Oleh karena itu, hari ini akan saya share sedikit tentang bagaimana cara penggunaan Mendeley. Tapi sebelum itu, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus menginstal Mendeley di komputer kita. Caranya sangat gampang sekali. Mendeley ini gratis. Teman-teman tinggal buka Google dan ketik Mendeley. Oke, lalu akan keluar seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat, saya sudah punya ya. Tapi ini akan saya share dari awal sehingga nanti teman-teman tidak bingung. Tinggal teman-teman download saja Mendeley yang ada di paling atas ini, www.mendeley.com. Anda klik, kemudian Anda download ya, seperti itu. Anda download. Ini kebetulan punya saya versi Macintosh, jadinya nanti jika Anda memiliki komputer dengan versi Windows, tinggal Anda klik bagian ini, ada Mendeley Desktop for Windows, tinggal Anda klik, nanti akan diarahkan menuju download untuk Windows, tergantung dari komputer Anda masing-masing. Setelah download, teman-teman nanti bisa menginstal dan hasilnya adalah window kecil seperti ini, teman-teman. Seperti itu sebelum kita masuk ke Mendeley-nya. Oke. Lalu yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mendaftar ya. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian pojok kiri bawah ada register, yang artinya teman-teman dipersilakan untuk mendaftar lewat satu tombol ini. Teman-teman bisa klik, kemudian kita akan diarahkan ke suatu jendela baru dan teman-teman bisa menginput email. Misalkan setelah input email nanti diikuti saja prosesnya dan registrasi selesai. Seperti itu teman-teman. Setelah registrasi kemudian nanti teman-teman bisa kembali lagi ke sini. Setelah registrasi ada registrasi email dan password. Nanti teman-teman bisa kembali ke jendela kecil ini. Ini setelah diinstal akan seperti ini ya teman-teman. Tidak perlu pakai serial number dan lain sebagainya. Ini gratis. Kemudian yang perlu dilanjutkan selanjutnya adalah melakukan sign in ya, sesuai dengan email yang didaftarkan. Ini kebetulan saya membuat email baru dengan passwordnya. Jangan lupa untuk stay sign in ya teman-teman, agar nanti setiap kita membuka Mendeley kita tidak membutuhkan password lagi seperti itu. Kemudian kita klik sign in, kita tunggu sebentar, nanti akan keluar jendela seperti ini. Nah, di tempat saya ini sudah terinstall Reference Manager install dan Citation Plugin for Microsoft Word ini install. Mungkin di tempat teman-teman yang belum pernah memakai Mendeley, ini mungkin tulisannya not installed ya di bagian yang ini, dan mungkin juga di sini. Nah, pastikan teman-teman mengklik bagian itu, kemudian nanti akan berganti menjadi hijau seperti ini, install seperti ini teman-teman. Setelah itu kita bisa close. Ini kita close saja. Nah, ini nanti jendela ini adalah akan menjadi bank data teman-teman dalam melakukan citasi atau melakukan sebuah kutipan. Jadi pastikan teman-teman memiliki data yang betul, karena beberapa kali ditemukan ketika memasukkan sebuah file ke Mendeley ini, kadang Mendeley tidak membaca dengan baik, yang nanti berefek kepada data yang teman-teman inputkan ke Microsoft Word juga tidak akurat. Nah, nanti
kita akan coba beberapa file untuk dimasukkan ke sini, dan kita perlu cek dulu sehingga nanti data yang masuk ke dalam Microsoft Word-nya, citasinya itu betul, seperti itu. Teman, nah setelah kita punya file yang akan di-drag ke bank data kita, ini saya sudah persiapkan ya beberapa file yang akan kita drag ke bank data kita dan nantinya siap untuk dijadikan sebagai citasi. Nah, yang pertama saya akan coba ada file dari Ade Andri Hendriandi, SSI, Mkom, dan Dedih Mkom. Oke. Nah, untuk mengimport, teman-teman tidak perlu susah-susah, tinggal kita drag seperti ini saja. Lalu kemudian dia sudah akan menjadi bank data kita, seperti itu teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman pastikan adalah apa yang menjadi data dari entah itu jurnal, entah itu buku, entah itu apapun. Ini ada banyak ya tipenya, ada bill, ada book section, sampai working paper. Ini kasus saya, ini adalah jurnal. Pastikan data-data dari jurnal ini sesuai dengan apa yang tertera di sini. Teman-teman bisa double klik di jurnal yang teman-teman import. Nah, ini bisa kita cek ya. Misalkan untuk judul analisis web menggunakan Google Analytics, ini di sini sudah sama. Penulisnya Ade Andri Hendriadi, di sini tertulis sudah betul. Nah, di sini juga penulis kedua Dedih Mkom, di sini juga sudah betul. Ini dapat dilihat ini teman-teman, di sini teman-teman last name, first name. Jadi penulisannya itu nama terakhir dulu, baru nama pertama dan nama tengah ya. Kemudian di enter, bukan memakai dan ya, di enter kemudian penulis kedua. Begitu juga dengan penulis selanjutnya. Lalu jurnal ilmiah solusi, ini nama jurnalnya sudah betul, tahunnya ini sampai 2015 sudah betul, volume 1 sudah betul, issue nomor 4 sudah betul. Jika sudah seperti itu, datanya insya Allah sudah bisa digunakan teman-teman. Lalu kita cek untuk yang artikel yang selanjutnya ya. Yang ini aja coba. Nah, di sini kita menemukan sebuah kejanggalan teman-teman. Berbeda seperti yang pertama tadi, yang langsung benar. Apa kita drag, kemudian dia langsung memproses dan benar. Nah, ini yang kedua, kita menemukan kejanggalan teman-teman. Kita bisa double klik di sini untuk melihat penulisnya namanya Haryanto. Tapi di sini autorsnya, Mendeley-nya membaca M Magister P Islam. Nah, di sini teman-teman harus mengganti dulu ya. Jangan langsung digunakan datanya. Makanya setiap import baru, setiap data yang baru masuk harus teman-teman cek dulu. Pastikan judulnya juga benar. Ini ternyata Haryantonya masuknya di sini teman-teman. Nah, ini kita delete dulu. Jurnal artikel sudah betul karena ini jurnal. Lalu autorsnya Haryanto, pastikan namanya betul. Teman-teman bisa cek Desember 2017 betul, volume 37 nomor 2, issue nomor 2. Nama filesnya ini mungkin kalau ada DOI dan lain sebagainya itu tambahan bisa dimasukkan teman-teman, dan ini baru bisa digunakan seperti ini. Setelah kita perbaiki, ingat teman-teman, tidak semua file yang teman-teman import itu langsung jadi ya. Kita coba ke file ketiga, ini kita double klik. Jurnal relasi ekonomi betul, penulisnya ada 3, Arista Dini Nur Hidayati. Ini sepertinya perlu ada edit sedikit. Ambar Trihapsari ya, ini Ambar Tri, kita sedikit edit hingga nama terakhirnya saja. Kemudian yang paling atas itu nama terakhirnya adalah Nur Hidayati, artinya dininya kita ubah ke bagian sini ya. Oke, abstrak kadang terrekord langsung, kadang tidak. Teman-teman boleh
menyertakan itu. Ada di UI di sini datanya, kadang terrecord kadang tidak, tapi itu tidak masalah. Yang paling penting adalah judul dengan penulisnya, karena yang apa namanya, bagian atas ini ya sampai ke pages ini juga penting ini teman-teman, karena itu nanti yang akan terbaca di daftar pustaka. Pastikan itu benar sehingga teman-teman mensitasi juga orang yang benar, seperti itu. Oke, itu untuk import. Dan nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara mengutip melalui Mendeley menggunakan Microsoft Word ya. Jadi teman-teman, untuk kali ini kita akan coba melakukan citasi menggunakan Mendeley di Microsoft Word ya. Ini sudah saya siapkan, ada blank dokumen di Microsoft Word. Kemudian teman-teman bisa lihat di bagian kiri adalah Mendeley atau bank data kita untuk yang digunakan sebagai citasi ya. Nah, pastikan kedua jendela ini terbuka ya teman-teman ya, karena nanti mereka akan saling terkoneksi seperti itu. Caranya gampang sekali untuk membuat kutipan. Misalkan teman-teman mau mengutip dari siapa, misalkan dari Haryanto misalkan, teman-teman tinggal klik di reference ini, kemudian menurut. Nah, ini baru kita gunakan Mendeley-nya ya. Teman-teman bisa lihat di sini insert or edit citation, kemudian ketikkan nama Haryanto. Nah, ini langsung terdeteksi di sini teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu. Itu cara yang pertama. Ini bisa diedit juga ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau mengedit menurut Haryanto, ini kemudian diedit tahun 2017. Nah, ini ada peringatan. Kalau undo manual edit, teman-teman akan kembali ke setting awalnya. Tapi kalau keep manual edit, nanti akan sesuai dengan apa yang kehendaki oleh teman-teman, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tinggal diketikkan saja teman-teman apa yang dibutuhkan. Misalkan menurut Haryanto, komunikasi adalah seperti itu. Nah, misalkan jangan lupa teman-teman untuk memparafrase semua kalimat yang disitasi, karena itu pentingnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat daftar pustaka yang, karena ini menggunakan Mendeley, sangat mudah sekali ya. Ketika kita sudah mengutip di sini, kita hanya tinggal membuat ruang untuk daftar pustaka, kemudian tinggal masih di reference ya teman-teman, tinggal kita klik insert bibliografi seperti ini. Kemudian dia akan terkoneksi secara otomatis dan membuat daftar pustaka secara otomatis juga. Nah, maka dari itu bank data harus betul sehingga nanti apa yang tercantum di tulisan dengan di daftar pustaka itu akan sinkron. Ini menurut Haryanto, nanti ya di sini Haryanto. Nah, lalu misalkan kita mengutip dari siapa lagi? Misalkan ada bla 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 bla. Ini menurut siapa ya tadi ya? Nah, ini Ade, Andri, Hendriadi, dan Dedi. Tinggal sama prosesnya. Seperti ini, jika kita menghendaki kutipannya di belakang seperti ini, teman-teman bisa lihat otomatis ada di sini. Lalu kemudian jika ada satu lagi bla bla bla, parafrasenya apa, kita kutip yang punya Nur Hidayati. Tinggal kita ketikkan Nur di sini, mereka sudah
mengarahkan, langsung kita oke. Nah, teman-teman bisa lihat Nur Hidayanti et al. Ini artinya dia lebih dari 2 penulis. Teman-teman bisa perhatikan ketika 2 penulis dituliskan secara langsung. Tapi ketika 3 penulis, dia menuliskan huruf yang pertama, penulis yang pertama, kemudian et al. Ini artinya ada 2 penulis lain. Ketika teman-teman cek, ada Nur Hidayanti AD dan ada Hapsari dan ada Umam. Seperti yang teman-teman bisa cek di sini, memang penulisnya ada 3 di sini ya. Di Arista Dini Nur Hidayanti, ada Ambar Trihapsari, dan ada Khairul Umam. Memang ada 3 penulis. Sangat mudah teman-teman. Yang perlu teman-teman pastikan adalah bank data yang ada di Mendeley itu sudah sesuai dengan apa yang jurnalnya sediakan. Artinya jangan sampai terjadi miss data ya. Selanjutnya adalah kutipan menggunakan IEEE ya. Teman-teman bisa menemukan ini di reference, kemudian menggantinya di style, tinggal diubah menjadi IEEE dan dia akan berubah seperti ini teman-teman, menggunakan nomor ya. Tipenya juga akan berubah. Kalau yang tadi nama belakang dulu, kalau ini nama depan, tapi tetap disingkat, yang dituliskan adalah nama belakang seperti itu. Nah, sedikit berbeda dengan APA teman-teman. Ini bukan menurut abjad ya, tapi dia menurut kutipan mana yang pertama, itulah yang di daftar pustaka terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, kita ada bla bla bla, kutipannya seperti apa, kemudian kita insert citation, misalkan kita punyanya Nur dulu ya, seperti ini teman-teman, kemudian dia akan mengubah secara otomatis juga. Nah, kutipan yang kedua kita coba pakai yang huruf A, Herianto misalkan. Oke, nah jika di style yang APA tadi, teman-teman akan menemukan Heriantonya di atas, sedangkan Nur Hidayantinya di bawah. Sedangkan menurut style IEEE ini, dia sesuai dengan sitasi mana yang digunakan, itulah yang menjadi sitasi yang paling atas, seperti itu. Umumnya 2 jenis atau style sitasi itu yang paling sering digunakan, tapi untuk di ilmu komunikasi UAD teman-teman bisa menggunakan yang APA ya teman-teman. APA, entah itu edisi ke-6, entah itu edisi ke-7, kita ubah di APA. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya walaupun Herianto di bawah, dia tetap menjadi yang atas karena sesuai dengan urutan abjad, seperti itu. Oke, saya rasa itu dulu untuk setup awal Mendeley. Memang agak panjang, tapi semoga bisa membantu dalam penulisan teman-teman di entah itu penulisan proposal atau khususnya nanti di skripsi ya, tentu saja ya, karena ini sangat membantu. Saya sudah pakai dan teman-teman dosen juga sudah pakai, ini sangat membantu sekali. Yang jelas adalah bank data yang digunakan harus dibenahi dulu teman-teman, karena tidak semua artikel bisa dipakai langsung ya. Ada beberapa adjustment yang harus dilakukan, hati-hati sehingga nanti tidak terjadi kekeliruan. Seperti itu dari saya mohon pamit. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.